Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayatun Misbah SPDI, salah satu guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Negeri Barito Selatan plus keterampilan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan nomor peserta 68406203789097 dengan nomor induk mahasiswa 254060612778. Hari ini saya akan melaksanakan proses pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Negeri Barito Selatan bersama dengan siswa-siswi kelas 10-5 dengan materi tentang bangsa Arab sebelum Islam. Video ini saya buat sebagai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Selamat menyaksikan.
bukit Safa dan Marwah. Di antara dua bukit itulah terdapat berhala-berhala orang musyrik. Saat Islam datang, kaum muslimin mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami tidak mau sa'i antara Safa dan Marwah karena dulu kami melakukan sesuatu di sana saat jahiliyah." Oke, tadi sudah kita simak video yang kalian perhatikan tadi, itu tentang masyarakat atau bangsa Arab sebelum Islam ya, masa jahiliyah. Oke, dari video tadi ada kesimpulan atau ada sedikit keterangan lagi, yaitu tentang bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu memiliki beberapa golongan. Yang pertama yaitu menyembah malaikat. Oke, mereka menyembah malaikat. Berhala, yang menyembah berhala dan menuhankan malaikat. Oke, di kota Mekah ada sebagian bangsa Arab yang menganggap bahwa malaikat itu adalah Tuhan atau putri-putrinya Tuhan. Oke, yang kedua, mereka menyembah jin, ya, mereka menyembah jin, ruh atau hantu. Sebagian bangsa Arab menyembah hantu, jin dan ruh tersebut untuk menganggap batu-batu sebagai makhluk yang terhormat. Oke, lanjut yang ketiga, mereka menyembah bintang-bintang yang seperti kita tahu bangsa Arab itu sudah mengenali halnya tentang bintang-bintang atau zodiak atau di dalam ilmu pengetahuan itu dalam ilmu perbintangan atau morfologi. Setelah itu yang keempat, mereka menyembah berhala. Tadi seperti yang disampaikan dalam video, berhala yang paling dekat dengan kota Mekah, dengan Ka'bah apa? Berhala yang diletakkan di sisi Ka'bah paling besar, berhala paling besar tadi. Namanya iya, Hubal ya. Ingat ya, tadi video sudah dijelaskan. Oke, yang kelima yaitu agama Yahudi dan Nasrani. Itu agamanya orang-orang Arab sebelum Islam. Mereka banyak menganut agama ini juga, ada Yahudi, ada Nasrani. Nasrani seperti yang kalian tahu ya, agama Kristen, terus apa lagi? Katolik. Oke, baik. Dari beberapa materi tersebut, mari kita kembangkan lagi dari kelompok nanti ya, dibuatkan dari kelompok kalian seperti biasa. Kayaknya kelompok minggu lalu sudah ya, tidak ada yang kelompok lah. Ya. Oke, jadi kita pakai kelompok yang minggu lalu aja. Kita buat sebuah proyek. Ya. Ibu minta seperti minggu lalu ada beberapa orang nanti dari kelompoknya presentasi ke depan. Ya, dari kelompok-kelompok tersebut silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Materinya sama, yaitu tentang Jazirah Arab atau bangsa Arab sebelum Islam. Tapi tadi nanti ada pandu dari topiknya masing-masing kelompok. Dan berapa kemarin 5 kelompok ya? Ada 5 kelompok. Oke, silahkan berdiri, temui kelompoknya masing-masing. Silakan berdiri, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silahkan kalian buat proyeknya sesuai tema yang sudah dikasih minggu lalu. Apa yang dibahas? Sudah siap Laila? Siap. Mengapa struktur sosial masyarakat Mekah berbasis kesukuan keturunan? Oke, silakan kalian silakan.
ini tentang mengapa penyembahan berhala itu menjadi animisme. Ya. Silakan buat hasil ini kelompok berapa ini? Kelompok ini buat apa nih kalian digitalnya? Ya. Madinya. Apa yang dibahas? Tentang bagaimana peran Ka'bah yang awalnya dibangun untuk menyembah satu Tuhan bisa berubah menjadi tempat penyembahan berhala. Nanti dipresentasikan ke depan. Yang Semuanya. yang baru berarti bagian yang itu di sini, di bawah, itu di sini. Nah, kalau bisa pada bagian sini. Nah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur atas rahmat Allah yang masih mengizinkan kita untuk bertemu pada hari ini. Jadi kawan-kawanku sekalian, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas yang telah diberikan Ibu minggu kemarin. Nah, jadi di sini kami mendapatkan tugas berupa pertanyaan, bagaimana peran Ka'bah yang awalnya dibangun untuk menyembah satu Tuhan bisa berubah menjadi pusat penyembahan berhala. Nah, jadi tugasnya kami buat dalam bentuk mading lah ibarat jawabannya. Pada awalnya Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail dengan tujuan sebagai tanah suci, sebagai rumah satu untuk beribadah pada agama tauhid. Karena pada saat itu belum ada lagi yang namanya Islam, maka kepercayaan kepada satu Tuhan atau kepercayaan kepada Allah disebut sebagai agama tauhid. Nah, setelah itu ketika ibadah zaman awal-awal maksudnya jahiliyah ke kota Mekah, dapat dipahami jahiliyah itu ada immoralitas, artinya penurunan moral pada zaman itu, bahwa ada orang bernama Amr bin Luhai. Beliau adalah pedagang yang datang dari Syam, mana pada saat itu Syam terkenal sebagai tanah turunnya berbagai ibarat kitab Samawi. Samawi itu apa ya? Sejenis agama seperti Yahudi dan juga Nasrani, ibarat ayat-ayat Tuhan yang langsung turun dari langit. Beliau membawa berhala yang beliau ibarat taruh, yang beliau ibarat bangun di sekitar Ka'bah. Itu adalah berhala pertama yang ada di kota Mekah atau di sekitaran Ka'bah. Mekah karena pada zaman dulu kan terkenal sebagai tanah yang gersang, tidak ada penduduk yang tinggal. Setelah adanya sumur Jamjam, maka tanah Mekah itu menjadi tanah yang ibarat pemukiman ramai. Karena apa? Jalur perdagangan antar Arab. Oleh karena itu maka di sekitar Ka'bah itu ada sekitar 360 berhala yang berasal dari berbagai suku. Sabarnya mereka singgah di Mekah, mereka membawa berhala dan mereka pajang di dekat Ka'bah. Dan dari saat itulah Ka'bah mulai dipenuhi dengan berhala. Kesimpulannya, Ka'bah awalnya dibangun sebagai tempat untuk menyembah Allah, tapi seiring waktu berubah jadi pusat penyembahan berhala karena pengaruh budaya dan kepercayaan suku-suku Arab yang menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih Allah. Tunggu ya. Terima kasih. Oke, kelompok selanjutnya, kelompok siapa? Kelompok Anta ya. Oke, silakan maju semua ya. Presentasikan hasil kalian digitalnya. Pakai apa ini? Pakai kamera, pakai ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bagaimana kegiatan ekonomi yang berpusat pada perdagangan dan perniagaan di Makkah mengenai gonjang mempengaruhi sistem sosial mereka.
sebelum masuk ke materi inti, kami ngomong diri dahulu dengan saya sendiri Utia Syaira Arifah, saya Cipta Nazara, saya Nurani Kamulida, Saya Mario Gita Yoga. saya Salandina Putri. Jadi di sini kami mengangkat tema pengaruh kegiatan ekonomi perdagangan di mata terhadap sistem sosial masyarakat. Maka sebagai pusat perdagangan penting di daerah Arab, letak strategis dan jalur kafilah dagang. Yang pertama, penjelasan untuk pemaparan maka berada di posisi strategis di tengah jalur perdagangan antara Yaman dan Syam. Karena itu, kota ini menjadi tempat persinggahan kafilah dari berbagai wilayah. Letak geografis ini membuat kegiatan ekonomi Mekah berfokus pada perdagangan dan persaingan, bukan pertanian dan industri. Perkembangan ekonomi berdasarkan perdagangan. Masyarakat Mekah bergantung pada perdagangan antar wilayah, barang dagangan, rempah, kain, kapas perhiasan, dan hasil susu. Sebagian besar penduduk Mekah bekerja sebagai pedagang. Mereka berdagang hingga ke Syam dan Yaman. Barang-barang dari luar dijual kembali ke Mekah, sehingga perekonomian kota sangat maju dan terbuka terhadap berbagai budaya luar. Jadi pada zaman dulu itu munculnya kelas sosial ekonomi, yaitu adanya perbedaan antara kaum kaya dan kaum miskin, dan pedagang besar itu menjadi golongan elit. Nah, karena perdagangan itu semakin maju, muncul juga perbedaan kelas sosial. Kira-kira teman-teman, siapa nih yang paling kaya pada era Arab dulu tuh? Siapa tuh? Pedagang dari Quraisy. Siapa? Boleh diulang jawabannya? Pedagang dari Quraisy. Ya, betul. Jadi para pedagang besar kayak kaum Quraisy itu dulu menjadi golongan elit pada masa itu. Nah, sementara kaum miskin ataupun perbudakan tuh semakin tersisih. Jadi pada zaman ini tuh semakin melihatnya adanya ketimpangan sosial. Hubungan sosial dan budaya terbuka, interaksi dengan perdagangan dari berbagai bangsa mempengaruhi budaya luar. Biasanya karena sering berhubungan dengan perdagangan dari luar, masyarakat Mekah menjadi lebih terbuka terhadap budaya dan kebiasaan asing. Hal ini memperkaya kehidupan sosial dan budaya, namun juga membawa pengaruh negatif seperti gaya hidup mewah bagi sebagian orang kaya. Ya, jadi demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan karena segala benar hanya Allah semata. Semoga kalian bermanfaat makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Nabi Muhammad. Terima kasih. Dari pelajaran kita hari ini sudah sangat luar biasa. Ibu sudah melihat semangat yang kuat dan kokoh ya dalam kalian menempuh pelajaran ini, pengetahuan ini, sehingga semoga nanti akan menjadi amal jariah untuk kita semua ya. Ya, dari materi yang sudah disampaikan dari berbagai kelompok, presentasi sudah, siapa kira-kira dari kelompoknya yang bisa mengulang kembali apa yang telah disampaikan? Nggak usah panjang-panjang, poin-poinnya aja. Mungkin ada yang bisa memberikan feedback atau apa tadi yang sudah kalian tangkap dari hasil presentasi teman kalian. Oke, kelompok siapa yang bisa? Mungkin satu atau dua orang aja minta. Boleh, Azura. Silakan Azura. Azura tanggapi apa yang sudah kamu tangkap dari hasil presentasi kawan kalian tadi. Berdiri Azura, berdiri. Jadi pada depan.
Mekah memang terkenal karena banyaknya pedagang. Seperti yang dijelaskan surah Al-Faiz bahwa orang Mekah itu pergi berdagang pada musim panas dan musim dingin. Oke, sip. Terima kasih. Juga semangat yang luar biasa. Oke, Ibu minta satu orang lagi perwakilan, perempuan atau laki-laki lagi? Oke, bagi dua terus yang maju ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah hari ini kalian dengan begitu antusias mengikuti pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Demikian, semoga amal jariah yang bermanfaat hingga akhir zaman. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum